Univet Bantara Sukoharjo adalah perguruan tinggi yang berada di pusat Kabupaten Sukoharjo. Universitas dengan predikat akreditasi B ini memiliki 6 fakultas unggulan dan 1 program pascasarjana. Setengah abad lebih melayani dalam bidang pendidikan dan telah mencetak lulusan yang unggul dan profesional. Dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang representatif, Univet mampu bersaing dan berprestasi baik bidang akademik maupun non-akademik. Fakultas unggulan terdiri dari FKIP, FISIP, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, dan 1 program pascasarjana jurusan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Dewasa ini, Univet Bantara menambah dan mengembangkan pelayanan serta fasilitas untuk menunjang pengembangan potensi dan keahlian mahasiswa dengan pengadaan laboratorium, praktikum, serta kegiatan ilmiah. Mari segera bergabung bersama Univet Bantara Sukoharjo, The Smart Choice University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah pada sore hari ini kita Fakultas Ekonomi dengan tim dari PFB Univet Bangun Nusantara Sukoharjo telah melaksanakan kegiatan pembagian takjil di Kota Boyolali. Meskipun hujan-hujan, alhamdulillah takjil sudah bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang sedang menunggu berbuka puasa di Masjid Agung Boyolali. Semoga kedepannya kegiatan ini terus berlanjut dan terjalin kerjasama dan silaturahmi antara Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo dengan masyarakat yang ada di sekitar Boyolali, sehingga kedepannya Univet Bangun Nusantara Sukoharjo menjadi lebih terkenal atau bisa dipahami, bisa kita perkenalkan kepada masyarakat Boyolali dan sekitarnya, karena secara tidak langsung kegiatan ini memang sangat bermanfaat untuk kita melakukan istilahnya kayak promosi kepada masyarakat atau istilahnya saudara-saudara kita yang ada di Boyolali. Saya kira cukup sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Udah kerja juga, Pak? Di mana? Tek juga? Ini belum pernah dengar Univet ya? Ya. Kerja di Tek itu, kalau berapa belum pernah dengar itu Univet? Belum pernah? Ini coba bolong itu udah bersama.
Di Jakarta sudah berapa tahun? Satu tahun. Untuk biaya ada mas malamnya yang kerja di siang bisa kuliah di malamnya sore, biasanya sore ya. Ada yang ditanyakan kok? Ya nanti kalau pengen tahu tapi sebenarnya bisa nanya. Yang belum tahu. Amin. Kalau membutuhkan info kuliah Bu, itu dari kami dari Univet di Sukoharjo. Terima kasih Bu. Monggo Mbak. Brosurnya di dalam. Ada brosur di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Para pemirsa Kampus Hidayah yang dimuliakan Allah, tidak lupa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat
berbagai limpahan karunia, berbagai limpahan anugerah yang telah kita peroleh selama ini. Mudah-mudahan dengan mensyukurinya, insya Allah sisa hidup kita ke depan, nikmat itu akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga salam dan sholawat tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan baginda Rasulullah, berkat kehidupan baginda Rasulullah, kita saat ini untuk mencari kehendak-kehendak Allah sudahlah sangat dipermudah, yakni kita tinggal mencontoh dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika sholawat kita terlantunkan di bibir, hati kita juga ikut bersolawat, dan mudah-mudahan kita makin lama makin mengidolakan Rasulullah, dan kita untuk lebih mudah taat kepada Rasulullah. Itulah maknanya bahwa syafaat kita nantinya akan menjadi syafaat kita ketika kita menemui hari pembalasan. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hikmah ibadah saum Ramadan, puasa Ramadan. Hadirin rahimakumullah, seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, bahwa perintah ini dikhususkan kepada orang yang beriman dengan target ketakwaan. Yang menjadi spesial dari ibadah saum Ramadan ini adalah bahwa ternyata saum Ramadan itu adalah ibadah yang sangat spesial, sehingga Allah pun sampai berfirman yang tertuang di dalam hadis, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Namun Allah berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat, telah meninggalkan makanan karena aku. Hadirin rahimakumullah, inilah spesialnya ibadah puasa, bahwa amalan ini dikecualikan dari perlipatan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya bahwa ini pahalanya adalah Allah sendiri yang tahu. Maka kalau logika kita adalah ini pasti pahalanya adalah tak terhingga. Hadirin rahimakumullah, mengapa ini bisa mencapai tak terhingga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan ibadah puasa? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang mudah untuk diikhlaskan karena sulit untuk dipamerkan. Hadirin rahimakumullah, ketika kita sholat itu bisa dilihat oleh orang lain. Ketika kita sedekah, bahkan mungkin kita mengajak wartawan untuk mengabadikannya. Ketika kita beribadah haji, mungkin kita setiap hari pasang status di medsos kita. Artinya bahwa ibadah-ibadah itu sangat mudah untuk dipamerkan. Namun ibadah puasa adalah sangat spesial. Ini tidak bisa dipamerkan. Maka Allah nanti sampai akan menyampaikan sendiri imbalannya kepada kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, inilah pelajaran penting bahwa ternyata ketika ibadah itu tersembunyi, silent, senyap, maka amalan tetap berjalan
tetapi kerahasiaan tetap terjaga. Hanya kita dan Allah yang tahu. Hadirin rahimakumullah, maka implikasinya di kehidupan nyata, marilah amal ibadah kita yang lain kita coba dengan metode senyap seperti ini. Metode senyap dapat diterapkan misalnya ketika kita mendoakan kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadirin rahimakumullah, artinya kalau kita mendoakan kepada orang lain, orang yang kita doakan itu tidak tahu, maka malaikat mendoakan kepada kita dengan substansi doa yang sama. Ini sungguh luar biasa. Jadi memancing malaikat untuk mendoakan kita dengan cara kita mendoakan orang lain tanpa orang lain itu tahu kalau kita doakan. Sungguh luar biasa para pemirsa Kampus Hidayah. Maka dari itu, marilah kita mencoba ketika kita mendoakan orang lain, buatlah doa itu menjadi senyap orang yang kita doakan tidak tahu, dan insya Allah kita bahkan mungkin akan memperoleh doa ini lebih awal daripada orang yang kita doakan. Kemudian ada amal ibadah lain yang juga bisa kita latih untuk senyap, untuk silent, yakni sedekah. Hadirin rahimakumullah, karena kalau kita mampu bersedekah tanpa kita pamer-pamerkan, tanpa kita menyakiti hati orang yang mendapatkan sedekah dari kita, itulah efektivitas sedekah yang memperoleh pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan para pemirsa Kampus Hidayah. Semoga saum kita ini membawa hikmah tentang beribadah secara tersembunyi atau silent, maka kemudian kita akan memperoleh pahala yang sangat besar karena Allah sendiri nantinya yang akan menyampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.